Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Kitab Suci. Saya Pastor Fransiskus Ginting akan membawakan renungan hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023, pada pekan Advent yang kedua. Injil hari ini diambil dari Injil Matius, bab 17, ayat 10 sampai 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sikap membandingkan mungkin suatu yang wajar dalam kehidupan kita manusia. Kalau di tengah umat kerap terdengar, pastor yang dulu itu begini, atau frater yang dulu itu ya begini, atau mungkin juga suster yang dulu itu begini. Sikap membandingkan itu muncul karena ada sesuatu yang diharapkan. Hal itu jugalah yang dialami orang-orang yang hidup pada zaman Yohanes, yang mungkin juga zaman Yesus. Orang-orang kemudian membandingkan kehidupan Yohanes Pembaptis dengan Elia, sehingga mereka mempertanyakan apakah Yohanes itu Elia. Mereka mengharapkan kehadiran Elia secara fisik, sebagaimana Elia yang dahulu hadir di tengah-tengah nenek moyang mereka di antara bangsa Israel. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus tidak membandingkan. Yesus membuat pernyataan bahwa kedatangannya harus diawali atau didahului oleh Elia. Dan Yesus mengatakan memang demikian. Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia. Dari pernyataan Yesus itu, para murid kemudian mengerti bahwa yang dimaksud oleh Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Itu tadi kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Namun ada catatan lain. Yohanes ternyata menolak anggapan bahwa dia adalah Elia ketika para imam dan orang Lewi datang kepadanya. Memang orang Yahudi sedang menanti-nantikan kedatangan seorang Mesias yang dijanjikan dan nabi yang akan datang. Maka sangat wajar mereka mempertanyakan kehadiran Yohanes Pembaptis sebagai kehadiran Elia, karena penantian mereka sendiri yang sejatinya adalah penantian akan kehadiran Mesias. Dan jawaban Yohanes, bukan, aku bukan Elia. Injil hari ini dan pernyataan yang diungkapkan Yohanes Pembaptis tadi seolah bertentangan satu dengan yang lain. Tapi benarkah demikian? Yohanes dan Yesus dalam Injil hari ini tidak bertentangan. Yohanes menyangkal bahwa dia adalah Elia karena kalangan Yahudi mengharapkan kedatangan Elia secara fisik. Yesus pun tidak mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia secara fisik. Yesus mengatakan bahwa Yohanes lebih besar daripada semua orang yang pernah lahir, termasuk Musa dan tentu saja Elia. Jadi apa maksud Yesus dengan menyebut Yohanes sebagai Elia yang akan datang? Dalam teks lain, Gabriel menggambarkan kehadiran Yohanes sebagai kelahiran seorang yang akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Dengan ini pertama-tama hendak ditegaskan bahwa kehadiran Elia dalam diri Yohanes
bukan kehadiran secara fisik, tetapi kehadiran dalam roh. Kemudian, bila melihat cara hidup Yohanes Pembaptis, itu adalah cara hidup yang merujuk gaya hidup Elia. Yohanes datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan mengembalikan arah orang-orang Yahudi yang telah menyimpang dengan pertobatan dan perendahan diri, yang juga ditunjukkan dengan gaya hidup yang sederhana. Jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanan belalang dan madu hutan. Itu semua merupakan gaya hidup kenabian yang ditunjukkan sebagai bentuk penyangkalan diri dan pertobatan dalam menantikan kehadiran Mesias. Dan hal serupa telah disematkan dalam diri Elia bahkan jauh sebelum kehadiran Yohanes Pembaptis, yakni berpakaian bulu dan mengenakan ikat pinggang kulit. Itu bisa kita lihat dalam kitab 2 Raja-Raja ayat 1 bab 1 ayat 18. Serta Elia juga mematikan keinginan daging, kesenangan lahiriah, dan kehidupan duniawi dalam menantikan kehadiran Mesias. Ini sejajar. Yesus tidak mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia secara fisik, tetapi dia adalah Elia secara rohani, seorang utusan yang mempersiapkan jalan bagi Mesias dengan cara hidupnya. Yesus tidak membandingkan, tetapi Yesus hendak menegaskan bahwa spirit Elia ada dalam diri Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari terkasih, apa yang bisa kita renungkan melalui bacaan hari ini? Warta tentang kehadiran Mesias dan cara untuk mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Yesus dapat disampaikan oleh siapa saja, oleh pastor, suster, orang tua, sahabat, teman, atau bahkan oleh orang yang tidak kita kenal sama sekali. Kita tidak perlu membandingkan apakah dia sama seperti Elia atau Yohanes Pembaptis. Hal terpenting adalah spiritnya. Bahwa dalam menyambut Yesus, hal terpenting merupakan pemurnian diri dengan pertobatan dan penyangkalan. Semoga kita semakin layak menantikan Yesus dengan memurnikan diri kita melalui proses tobat dan penyangkalan.